Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab pertama kelas 12 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, pada video kedua ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban beserta upaya-upaya dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini dapat terjadi disebabkan oleh dua faktor ya, ada faktor internal dan ada faktor eksternal ya. Internal ini berasal dari dalam ya, dari diri sendiri. Yang pertama, misalnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran kita terhadap peraturan. Yang ketiga, sikap tidak toleran ya. Ini semua adalah faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian faktor eksternalnya, yang pertama yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kedua, adanya kesempatan. Ketiga, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Yang keempat, adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Yang keenam, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Yang ketujuh, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Kemudian yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Jadi ini semua dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua ini adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah pendidikan yang tidak merata, ya. Kemudian kasus yang kedua, contohnya munculnya ketidakadilan hukum. Di Indonesia masih banyak yang terjadi ya, ketidakadilan hukum. Yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Contoh yang keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih, ya. Padahal setiap warga negara itu berhak ya memilih maupun dipilih ya dalam pemilihan umum misalnya. Kemudian yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Padahal anak di bawah umur itu harusnya bersekolah. Yang keenam, tingginya angka pengangguran. Dan ketujuh adalah pelanggaran hak cipta. Jadi ini semua adalah contoh-contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, ini adalah gambarnya, kalian bisa lihat ya. Yang pertama, sarana pendidikan yang sangat tidak memadai, pendidikan yang belum merata, utamanya daerah-daerah Jawa dan daerah-daerah yang ada di Papua misalnya. Kemudian masih banyak anak-anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Padahal seharusnya dia harus belajar ya. Selanjutnya, nih, ketidakadilan hukum. Masih banyak di Indonesia terjadi ketidakadilan hukum. Misalnya saja pencuri yang dihukum 5 tahun, kemudian ada yang korupsi hukumannya cuma 2 tahun saja. Itu adalah bentuk ketidakadilan hukum. Kemudian pelanggaran hak cipta. Di sini kita tidak boleh sembarangan mengcopy paste ya karya orang lain ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak ya, atau pelanggaran hak cipta hasil karya orang lain. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ada beberapa contoh kasus di sini. Kalian bisa lihat ya. Yang pertama adalah melanggar aturan berlalu lintas. Nah, di sini kalian bisa lihat pengendara siswa ya yang seharusnya mengenakan helm,
tetapi tidak mengenakan, kemudian berbonceng 3, itu semua adalah melanggar peraturan lalu lintas. Yang kedua, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, padahal menjaga keamanan lingkungan itu adalah kewajiban kita bersama ya. Yang ketiga, tidak membayar pajak, padahal pajak ini adalah sesuatu yang wajib bagi setiap warga negara. Kemudian yang keempat, unjuk rasa yang berakhir ricuh, demonstrasi. Demonstrasi itu tidak dilarang tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar ya, tanpa menimbulkan keadaan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat. Selanjutnya, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini dapat dilakukan oleh pemerintah ya. Adapun upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi itu semua adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Selain pemerintah, masyarakat juga dapat melakukan upaya-upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya, dengan membangun partisipasi masyarakat ya. Ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Terakhir, jadi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbangnya. Kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, kemudian barulah kita meminta atau menuntut hak kita. Jadi harus berjalan secara seimbangnya. Jadi pada akhirnya aku memang hanya bisa melakukan apa yang ku bisa sesuai porsiku. Dan mungkin hanya itulah kewajiban setiap dari kita, memberikan apa yang kita punya dengan cara apapun yang kita bisa. Jadi lakukanlah apapun yang kamu bisa ya. Apapun yang dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Baik, untuk bab pertama cukup sekian materinya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.